Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran tentang teori Threat and Vector yang beranggotakan Nabila Khairifah Az-Zahra, Wulan Karisa, dan Hikmal Abror. Selamat menyaksikan. Tokoh teori Threat and Vector. Yang pertama ada Walter Bingham, kedua ada John Berkeley, ketiga ada Donald G. Peterson, dan yang keempat ada E.G. Williamson. Mereka merupakan orang yang mengemukakan teori Threat and Vector. Konsep teori Threat and Vector. Menurut bahasa, threat diartikan dengan sifat karakteristik seorang individu, sedangkan faktor mengacu pada jenis atau posisi tertentu. Teori ini berasumsi bahwa kesesuaian antara trait dengan faktor akan membawa pada kesuksesan karir seseorang. Begitu pula sebaliknya, asumsi inilah yang melatar belakangi lahirnya teori Threat and Vector. Pada diri manusia terdapat minat, keterampilan, dan sikap adalah komponen yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kepribadian. Secara sederhananya, kepribadian manusia berkaitan dengan minat dan sikap yang dimilikinya. Pelaksanaan sebuah konseling tentu di dalamnya terdapat proses konseling Threat and Vector. Yang pertama ada analisis, kedua ada sintesis, yang ketiga ada diagnosis, yang keempat konseling atau treatment, yang kelima ada tindak lanjut. Yang pertama ada analisis, terdiri dari pengumpulan informasi dan data mengenai klien. Sebelum konseling dilaksanakan, baik klien maupun konselor harus mempunyai informasi yang relevan untuk mendiagnosa pembawaan dari si klien. Yang kedua, ada tahap sintesis, merangkum serta menata data yang sudah diperoleh dari tahap pertama atau analisis. Hasil dari sintesis akan terlihat kecenderungan individu, penyesuaian diri, dan sikap salah sesuai dari individu tersebut. Proses yang ketiga ada diagnosis, merencanakan perlakuan yang berbeda terhadap klien. Perlakuan yang berbeda di sini artinya konselor memutuskan apa yang harus mereka lakukan dan merencanakan tujuan untuk kehidupan klien selanjutnya dengan arah yang positif. Proses yang keempat ada konseling atau treatment. Dalam konseling, konselor itu membantu untuk menemukan sumber-sumber pada dirinya sendiri atau dalam diri individu tersebut. Proses yang terakhir ada tindak lanjut atau follow up, upaya tindak lanjut untuk membantu konseli dan mengetahui hasil perkembangan yang didapat konseli setelah mendapat konseling dari konselor. Kemudian dapat dilihat apakah mengalami kemunduran atau kemajuan. Selanjutnya ada teknik konseling Threat and Vector. Terdapat 5 teknik. Yang pertama, penciptaan hubungan baik atau establishing rapport. Penciptaan hubungan baik perlu dilaksanakan konselor agar konseli merasa nyaman. Teknik kedua ada penumbuhan pemahaman diri konseli atau cultivating self-understanding. Konselor hendaknya membantu konseli untuk memahami kelebihan dan kelemahan dalam diri konseli. Teknik yang ketiga, pemberian nasihat atau bantuan perencanaan program kegiatan atau advising or planning program of action. Konselor memberikan nasihat kepada konseli dalam merencana tindakan konseli berdasarkan kelemahan dan kelebihan dari si konseli. Teknik yang keempat, pelaksanaan rencana tindakan atau carrying out the plan. Setelah konseli menetapkan pilihan, konselor memberikan bantuan secara langsung dalam keputusan tersebut. Teknik kelima, perujukan konseli kepada ahli lain yang lebih berwenang dalam penanganan masalah konseli atau referral to other personal workers. Selanjutnya ada alat pengumpulan data teori Threat and Vector. Yang pertama, daftar cek masalah. Daftar cek masalah adalah pertanyaan yang menggambarkan jenis-jenis masalah yang mungkin dihadapi oleh klien. Yang kedua, ada angket atau kuesioner yang berisi seperangkat pertanyaan. Yang ketiga, ada sosiometri, adalah alat yang digunakan untuk melihat hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain. Yang keempat, ada tes kemampuan intelektual, untuk mengukur kemampuan berpikir terutama berkaitan dengan potensi. Yang terakhir ada tes minat dan bakat yang di dalamnya terdapat tes intelijensi, minat, bakat, serta tes kepribadian.
Selanjutnya ada tingkah laku salah sesuai. Yang pertama ada dependence atau ketergantungan. Yang kedua ada lack of information atau kurang informasi. Yang ketiga ada self-conflict atau konflik diri. Yang keempat ada lack of assurance atau kurang percaya diri. Dan yang terakhir ada lack of skill atau kurang keterampilan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang teori threat and factor. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.